Dan pemirsa, kita akan membahas trending topik pada hari ini, yaitu terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Memang ada apa sih pemirsa sampai Ibu Kota Nusantara menjadi trending? Jadi pemirsa, bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dikirap dari Monumen Nasional atau Monas Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Yang mana prosesi kirap ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan prosesi kirap pada hari ini diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paskibraka di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Tim Purna Paskibraka 2023 yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembawa teks proklamasi adalah Keila Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan pemirsa, bendera dan teks proklamasi dikirap ini menggunakan kendaraan taktis maung yang diproduksi Pindad dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda hingga marching band. Dan rute yang dilalui di Jakarta pada pagi hari ini yaitu Patung Kuda menuju Jalan Tamrin, kemudian dilanjutkan ke Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, Cawang hingga Bandara Halim Perdana Kusuma. Bendera dan teks proklamasi selanjutnya diterbangkan ke Balikpapan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara untuk dibawa ke Istana Negara di IKN. Terlihat pemirsa, masyarakat pada pagi hari ini dan juga siang hari ini baik di Jakarta dan juga di Kalimantan sangat antusias menyaksikan kirap bendera di sepanjang rute yang dilalui peserta kirap. Dan sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi pun tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulamet Sepinggan, Balikpapan. Prosesi kirap pun dilanjutkan menuju ke IKN dan estimasi waktu yaitu 90 menit dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah prosesi tibanya bendera pusaka dan juga naskah proklamasi yang tiba di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Yang mana pemirsa, sebagai informasi, bendera pusaka ini dikawal oleh 20 unit kendaraan dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, untuk rutenya duplikat bendera pusaka di Kalimantan ini melewati Jalan Marsma Iswayudi, kemudian ke pintu tol Manggar, dan iring-iringan juga akan keluar di pintu tol kilometer 13 dan menuju jalan tol IKN. Dan menariknya pemirsa, dalam perjalanan ini iring-iringan akan melewati jembatan Pulau Balang yang kalau Anda ingat yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ingat nggak nih pemirsa, dalam beberapa pekan ini memang sering viral dan juga banyak dibicarakan di media sosial Presiden ini mengunjungi Kalimantan, IKN, yang melewati jembatan Pulau Balang, naik motor bersama dengan artis-artis. Nah, itulah pemirsa salah satu yang dilewati oleh bendera pusaka dan juga naskah proklamasi pada hari ini. Dan sebelumnya kalau tadi pagi rombongan kirap di Lanut Halim Perdana Kusuma ini tiba dengan pengawalan kendaraan taktis Pas Pampres dan langsung dikawal menuju taxiway pesawat Boeing 734-400 milik TNI Angkatan Udara. Dan terlihat ya pemirsa, Purna Paskibraka membawa bendera pusaka, teks proklamasi di atas pesawat dan juga ditempatkan di tempat khusus di bagian VVIP. Nah, yang Anda saksikan saat ini adalah terkait dengan iring-iringan duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi yang dibawa dari Jakarta, kemudian tadi tiba pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, ini menuju IKN. Dan lagi-lagi pemirsa, saya ingatkan untuk rutenya ini ada di Jalan Marsma Iswayudi, Tol Manggar dan juga kilometer 13 dan langsung menuju ke Ibu Kota Nusantara. Ada 2 rute pemirsa menuju ke IKN, namun dengan adanya dan diresmikannya jembatan Pulau Balang ini,
memakan waktu atau estimasi waktu dari Balikpapan menuju ke IKN ini lebih cepat, menjadi 90 menit begitu pemirsa. Dan kita ini melihat bagaimana iring-iringannya, nanti kita juga akan update nih pemirsa bagaimana kedatangan duplikat bendera pusaka dan juga naskah proklamasi langsung di istana di IKN. Pemirsa, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada 17 Agustus, bendera ini dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Lantas, seperti apa sejarah bendera pusaka Sang Saka Merah Putih? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sang Merah Putih melewati sejarah panjang sebelum akhirnya ditetapkan sebagai bendera nasional Indonesia. Ia adalah saksi bisu perjalanan bangsa dan menjadi salah satu simbol negara yang paling dihormati. Bendera Merah Putih telah dipakai oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia jauh sebelum zaman modern. Bahkan, warna merah dan putih pada bendera negara Indonesia terinspirasi dari panji kerajaan Majapahit yang terkenal dengan 9 garis merah dan putih. Pada abad ke-19, Pangeran Diponegoro menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Pada tahun 1944, bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno sekaligus Ibu Negara pertama Indonesia. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati terbuat dari bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Bendera pusaka yang dijahitnya itu berhasil berkibar saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman rumah Soekarno dan Fatmawati, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, pengibaran bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhul. Pengibaran bendera merah putih selalu dilakukan setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang detik-detik proklamasi. Namun sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi. Dan sejak saat itu, yang dikibarkan pada peringatan kemerdekaan RI di istana adalah bendera duplikat yang terbuat dari sutra. Sementara itu, bendera pusaka yang asli disimpan di Monumen Nasional karena kondisinya yang sudah pudar dan rapuh. Bendera Merah Putih Indonesia adalah lambang semangat keberanian dan kesucian dalam perjuangan bangsa. Pengibarannya pada hari-hari besar dan peringatan nasional menjadi simbol penghargaan kepada para pahlawan dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.